Setelah menikah, saya tidak pernah sekalipun memberikan uang kepada istri saya, dan dia pun tidak pernah memintanya. Hanya ketika saya masuk rumah sakit dan butuh uang segera untuk operasi, saya baru mengetahui kebenaran yang kejam. Cerita yang akan saya sampaikan ini adalah kisah nyata. Semoga Anda bisa sedikit bersantai saat mendengarkannya. Perut saya melilit oleh kejang yang hebat. Saya menekan kuat sisi kanan perut saya, sementara keringat dingin membasahi kemeja yang saya kenakan sejak pagi. Rasa sakit itu datang tiba-tiba saat saya sedang mengeluarkan sepeda motor dari parkiran bawah tanah gedung kantor di kawasan Kuningan. Rekan-rekan kerja saya terpaksa memanggil taksi online untuk membawa saya ke unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta. Seorang perawat berjas putih keluar dari ruang pemeriksaan, memegang map berisi rekam medis saya. Ia mengetuk-ngetukkan map itu pelan ke meja logam. Suaranya yang jernih terdengar di tengah koridor yang ramai. Keluarga pasien Budi Santoso ada di sini? Pasien menderita usus buntu akut dengan tanda-tanda nekrosis. Butuh operasi segera. Keluarga diminta segera ke kasir dan membayar uang muka sebesar 10 juta rupiah agar kami bisa menyiapkan ruang operasi. Kita tidak bisa menunda. Saya menyandarkan kepala di kursi plastik, berusaha membuka mata dan melihat sekeliling. Dewi, istri saya, baru saja tiba dengan napas terengah-engah. Ia masih mengenakan pakaian kantornya yang sudah sedikit usang. Rambutnya yang diikat ekor kuda seadanya tampak berantakan, dengan beberapa helai jatuh ke dahi. Melihat istri saya merasa seperti orang tenggelam yang berhasil meraih pelampung. Dengan susah payah menggerakkan bibir, saya berbisik agar Dewi segera pergi ke kasir dan membayar, supaya saya bisa disuntik pereda nyeri. Tapi Dewi tidak mendekati saya. Ia terpaku sekitar 1 meter dari kursi tempat saya duduk. Tatapannya anehnya begitu datar. Tak ada sedikit pun kepanikan atau kegelisahan yang biasanya ditunjukkan seorang istri saat suaminya dalam kondisi kritis. Ia menegakkan tubuh dan melipat tangan di dada. "Kamu lihat kemana? Memangnya aku punya uang sebanyak itu untuk membayar operasimu?" Suara Dewi terdengar dingin. Setiap kata yang diucapkannya di tengah lobi rumah sakit itu terasa seperti cambukan di telinga saya. Saya tertegun. Sambil menahan gelombang rasa sakit yang baru, saya mencoba menjelaskan bahwa dokter bilang situasinya kritis. Usus buntu saya bisa pecah kapan saja. "Aku tahu persis bagaimana kondisimu," potongnya tajam. "Tapi aku ulangi sekali lagi, aku tidak punya uang sepeser pun untuk membayar 10 juta itu. Kemana gaji kamu setiap bulan? Nah, siapapun yang memegangnya, biar dia yang bayar. Ambil ponselmu dan telepon ibumu sekarang juga. Suruh dia bawa gajimu ke sini dan selamatkan nyawa anak kesayangannya." Saya terperangah. Suara-suara di sekitar seolah tenggelam dalam kabut tebal. Apa yang dia katakan? Suaminya sedang menggeliat kesakitan, diambang hidup dan mati, dan dia hanya berdiri sambil membahas uang, bahkan dengan nada menantang menyuruh saya menelepon ibu. Rasa sakit di perut saya kembali menguat, meremas lambung saya hingga saya membungkuk. Sambil terengah-engah, saya mencela Dewi. "Bagaimana bisa kamu begitu perhitungan saat nyawaku di ujung tanduk?" Dewi tersenyum sinis. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya, menekan sebuah nomor, lalu melemparkannya ke kursi kosong di sebelah saya. "Tidak usah menceramahiku. Selama 7 tahun ini, kamu sudah cukup sering melakukannya. Telepon sekarang juga sebelum usus buntumu meledak." Dengan tangan gemetar, saya meraih ponsel itu. Di layar tertera tulisan, "Ibu." Rasa sakit fisik kini bercampur dengan perasaan tak berdaya dan kebingungan total. Saya tidak mengerti bagaimana Dewi, istriku yang baik dan sabar yang saya kenal selama 7 tahun, bisa berubah menjadi makhluk berdarah dingin yang bisa dengan tenang melihat suaminya sekarat di lobi rumah sakit. Rasa sakit dari usus buntu datang bergelombang. Pandangan saya kabur. Menatap ketenangan Dewi yang sedingin es, saya tiba-tiba teringat dengan jelas suatu malam, 3 hari setelah pernikahan kami. Itu adalah malam akhir pekan di rumah kontrakan petak kami di daerah Tebet. Ibu saya duduk bersila di sofa tua, dengan santai menuang teh untuk dirinya sendiri. Dewi sedang sibuk di dapur ketika ibu memanggil kami berdua ke ruang tamu untuk bicara. Ibu berdeham, menatap lurus ke mata saya, dan mengulurkan tangannya. "Budi, serahkan kartu ATM gajimu pada ibu. Kalian anak muda sekarang boros sekali. Berapapun penghasilan kalian, segitu juga yang dihabiskan. Sama sekali tidak bisa menabung. Biar ibu yang kelola keuangan kalian. Nanti kalau butuh uang untuk sesuatu yang besar, seperti rumah atau mobil, ibu akan berikan semuanya." Bulan itu, saya baru saja dipromosikan menjadi kepala divisi proyek. Gaji saya, termasuk bonus, sekitar 20 juta rupiah. Itu bukan uang yang sedikit. Dewi duduk di sebelah saya, jari-jarinya meremas-remas ujung gaunnya dengan gugup. Ia bergumam pelan kepada ibu mertuanya,
mengatakan bahwa kami pengantin baru, punya banyak pengeluaran, dan meminta agar kami diizinkan mengelola uang kami sendiri. Ibu meletakkan cangkirnya dengan keras di atas meja. Matanya menatap tajam ke arah menantunya dan berkata ketus, "Kamu baru masuk ke rumah ini, sudah mau pegang kendali. Ini uang anakku, aku ibunya. Kalau aku yang simpan, uangnya tidak akan lari kemana-mana. Kita kan keluarga, tidak akan ada yang saling menipu. Ibu akan kasih kalian 3 juta sebulan untuk makan dan kebutuhan rumah tangga. Itu lebih dari cukup. Sudah, pembicaraan selesai. Saat itu, saya pikir ibu benar. Beliau yang melahirkan dan membesarkan saya, dan jika beliau ingin membantu menyimpan uang, itu pasti demi masa depan kami juga." Saya mengabaikan keberatan Dewi. Saya mengeluarkan kartu ATM dari dompet, meletakkannya di tangan ibu, dan sekalian memberitahukan PIN-nya agar beliau ingat. Saya menenangkan Dewi dengan mengatakan bahwa ibu sudah tua. Kita hanya perlu mengalah demi kedamaian keluarga. 3 juta seharusnya cukup. Kalau kurang, saya akan minta lagi pada ibu. Tapi saya salah. Selama 7 tahun berikutnya, ibu tidak pernah memberi kami sepeser pun lebih dari jumlah kecil itu. Di Jakarta yang mahal, 3 juta untuk berdua, untuk bensin, untuk tagihan-tagihan, untuk kado pernikahan dan uang duka. Itu adalah tugas yang mustahil. Dewi, dari seorang gadis cantik yang ceria, perlahan berubah menjadi wanita yang lelah dan kuyu. Ia harus menghitung setiap rupiah, membeli daging diskon di pasar menjelang tutup. Berkali-kali ia menangis diam-diam di malam hari, memohon agar saya mengambil kembali kartu itu karena hidup seperti ini tak tertahankan. Tapi saya, karena kebodohan dan gengsi sebagai anak laki-laki tertua, malah membentaknya. Mengatakan bahwa dia selalu mengeluh dan tidak bisa mengatur uang, padahal 3 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Saya buta, percaya pada kata-kata ibu bahwa uang kami disimpan di rekening tabungan dan terus berbunga. Saya buta, membela kerabat sedarah saya, membiarkan wanita yang berbagi tempat tidur dengan saya menelan kepahitan dan bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Nada sambung yang panjang di telepon membawa saya kembali ke kenyataan di UGD. Ibu baru menjawab pada dering kelima. Dari seberang sana, terdengar musik yang keras. Sepertinya beliau sedang arisan dengan teman-temannya. "Kenapa telepon jam segini?" "Ibu sedang sibuk," terdengar suara ketus ibu dari speaker. Dewi sengaja menyalakan mode pengeras suara agar kami berdua bisa mendengar. Saya mengumpulkan sisa tenaga dan berdesis ke mikrofon. "Bu, Budi di rumah sakit, di UGD. Dokter bilang usus buntu, mau pecah. Butuh operasi segera. Tolong bawakan uang untuk DP, 10 juta. Dewi tidak bawa uang. "Bu." Di seberang sana hening selama beberapa detik. Musik yang keras menjadi lebih pelan. Kemudian ibu berdecak kesal, dan suaranya terdengar jengkel. "Ya Tuhan, apa kamu tidak bisa memilih waktu yang lebih baik? Berobat di rumah sakit pusat sekarang mahal sekali. Kamu tahu, bulan lalu saja, Rani membujuk ibu untuk membelikannya mobil seharga 500 juta. Ibu tidak punya uang tunai sama sekali di rumah." Mulut saya ternganga karena kaget. Baru beberapa hari yang lalu ibu mengeluh sakit sendi dan tidak punya uang untuk membeli obat. Dan bulan lalu, beliau dengan mudahnya menghabiskan 500 juta untuk mobil adik saya. Rasa sakit di perut kembali menusuk. Dengan jengkel, saya memohon agar beliau mengambil uang dari kartu gaji saya di ATM dan membawanya kemari. Ibu berteriak di telepon, "Uang dari kartumu bulan ini sudah ibu ambil dan berikan pada Hendra, kemarin dia kurang uang untuk modal bisnis elektroniknya. Ibu baru saja menarik semua uang dari rekening tabungan yang ibu buka dari gajimu, sekitar 1,5 miliar, dan memberikannya untuk modal usaha dia. Kamu ini suami macam apa? Istrimu datang ke rumah sakit tanpa uang. Bilang sama si Dewi itu, suruh dia cari jalan sendiri. Gara-gara hal sepele begini menelepon, merusak acara ibu saja. Suruh dia pinjam ke teman-temannya. Tanpa memberi saya kesempatan bicara, terdengar nada putus. Ibu menutup telepon. Beliau menolak membawakan uang untuk menyelamatkan nyawa anak kandungnya sendiri yang sedang menunggu operasi. Angka-angka berputar di kepala saya. 1,5 miliar untuk bisnis ipar saya tanpa bertanya, 500 juta untuk mobil adik saya tanpa berkedip, dan putranya, yang bekerja keras membanting tulang untuk mendapatkan uang itu, dibiarkan begitu saja oleh ibu kandungnya di lobi rumah sakit. Saya menatap Dewi. Dia tidak menangis. Sudut bibirnya bergetar, membentuk senyum pahit. Ia mengambil ponsel dari tangan saya dan memasukkannya ke dalam tas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya takut pada ketenangan istri saya. Dewi menarik kursi plastik dan duduk di hadapan saya. Matanya kini menyala dengan api kekecewaan yang telah ia pendam terlalu lama.
Ia berbicara, mengucapkan setiap kata dengan jelas, kata-kata yang menghantam kebutaan saya. Kamu dengar apa yang dikatakan keluargamu? Ibumu yang hebat itu. Orang yang selalu kamu bela mati-matian, yang membuatmu meneriakiku bahwa aku ini picik dan perhitungan, dia baru saja menolak menyelamatkan hidupmu. 1,5 miliar untuk iparmu, 500 juta untuk mobil adiknya, sementara nyawa putranya sendiri dia hargai kurang dari 10 juta. Saya diam, menggertakkan gigi menahan sakit, tidak berani membantah sepatah kata pun. Dewi mengepalkan tangannya di atas lutut, suaranya bergetar karena amarah. Kamu tahu bagaimana aku hidup selama 7 tahun ini? Aku hanya seorang akuntan dengan gaji 5 juta. Dari situ, setiap bulan aku berikan 1 juta pada ibumu untuk uang makan. Sisa 4 jutanya aku pakai untuk membayar uang sekolah anak, membeli kebutuhan pokok, dan mengisi bensin mobil tua kita. Aku pakai krim wajah seharga 20.000 yang kubeli di hypermart. Selama 7 tahun menikah denganmu, aku tidak pernah sekalipun masuk ke toko baju untuk membeli pakaian kerja baru. Bahkan saat tali beraku putus, aku hanya menjahitnya kembali dan terus memakainya. Dewi menunjuk ke arah saya. Kata-kata mengalir darinya seperti banjir yang menjebol bendungan. Sementara istrimu hidup seperti pembantu gratis, kemana perginya uangmu? Kamu pikir ibumu begitu baik dan hemat? Dia menyedot semua hasil kerjamu untuk membiayai keluarga adikmu, untuk menopang iparmu yang tidak becus itu. Dan kamu menutup mata terhadap semua itu dan menyebutku egois. Nah, apa sekarang matamu sudah terbuka? Saya mendengarkan Dewi menumpahkan semua rasa sakitnya, dan saya merasakan segalanya dalam diri saya jungkir balik. Setiap katanya adalah kebenaran telanjang, merobek topeng kelemahan saya selama bertahun-tahun. Saya terlalu percaya pada kalimat, kita kan keluarga. Dan pada akhirnya, saya sendiri telah menjadi boneka, dan mengubah istri saya menjadi korban. Dewi membuka resleting tasnya yang usang. Ia mengeluarkan segepok uang, sebagian besar pecahan 50 dan 100 ribu rupiah, yang dirapikan dengan hati-hati, dan beberapa lembar 50 ribu. Di sini ada 5 juta rupiah, ini semua tabunganku. Aku diam-diam menjual barang-barang bekas secara online di malam hari dan menyembunyikan uang ini di berbagai sudut. Di lemari, aku akan bayar setengahnya agar kamu bisa masuk ke meja operasi, sisanya, yang 5 juta lagi, kamu berbaring saja di sini dan telepon teman-temanmu. Pinjam. Kesabaranku sudah habis. Setelah mengatakan itu, Dewi berbalik dan berjalan menuju kasir. Menatap punggungnya yang kurus menghilang di keramaian, saya sadar betapa brengseknya saya. Saya menampar pipi saya sendiri dengan keras, tidak peduli pada rasa sakit yang merobek perut. Dari ruang pemeriksaan, dokter bedah jaga, Dr. Hartono, berlari keluar. Di dahinya berkilauan butiran keringat. Ia memegang hasil USG dan menepuk-nepuknya ke lengan saya. Kondisi Bapak sangat serius, usus buntunya sudah meradang. Sudah ada tanda-tanda cairan merembes ke rongga perut. Jika terlambat 15 menit lagi, bisa terjadi peritonitis, dan itu sangat fatal. Saya sudah bicara dengan kepala bagian agar Bapak didahulukan ke ruang operasi, sementara keluarga tolong segera selesaikan sisa pembayaran dan administrasi. Sebuah berangkar datang. Para perawat memindahkan saya ke atasnya. Tepat saat itu, Dewi berlari kembali dengan tanda terima pembayaran dan, melihat saya dibawa pergi, ia berlari panik mengikuti. Di koridor yang dingin, saya mendengar Dewi terus-menerus menelepon ibunya di kampung, dengan suara tercekat meminta pinjaman untuk obat-obatan dan perawatan pasca operasi. Tepat saat berangkar hendak berbelok ke zona steril blok operasi, pintu lift terbuka. Dari dalamnya, keluar dengan santai ibu saya, adik saya Rani, dan suaminya, Hendra. Ibu membawa tas jinjing kecil berisi sekitar 5 buah jeruk. Hendra mengenakan setelan abu-abu necis dan memutar-mutar gantungan kunci dengan logo Mercedes di jarinya. Rani tampil mencolok dengan tas bermerek dan sepatu hak tinggi. Mereka mendekati berangkar saya, dan tidak seorang pun dari mereka, kerabat saudara saya, yang mengeluarkan dompet atau bertanya tentang biaya rumah sakit. Hendra menatap saya dan berdecak. "Bud, maaf ya, aku baru saja menanamkan semua uangku untuk stok barang baru. Tidak ada uang tunai sepeser pun di rumah, tidak bisa ditarik, minta istrimu cari pinjaman di tempat lain." Siapa yang sangka bakal begini? Rani mengerutkan bibir dan menghela napas. Kami punya 2 anak, kamu tahu sendiri kan pengeluarannya seperti apa. Uang selalu saja kurang. Kenapa sih kamu sakit di saat yang tidak tepat begini, Kak? Ibu berdiri dengan tangan terlipat di dada, membuang muka. Rekening tabungan ibu itu jangka panjang. Kalau ditarik sekarang, semua bunganya hangus. Dan gajimu, sialnya, sudah ibu berikan pada Hendra. Coba saja kalian bicarakan dengan istrimu,
cari pinjaman. Ibu sudah tua, dari mana punya uang? Jantung saya seolah berhenti berdetak. Pengkhianatan macam apa ini? Sikap dingin macam apa ini? Ipar saya mengendarai mobil ratusan juta, tinggal di apartemen besar, tapi mengeluh tidak punya beberapa puluh juta untuk menyelamatkan saudara iparnya. Adik saya dengan tas puluhan juta, tapi mengeluh tentang biaya anak. Dan ibu saya, yang memegang kartu gaji saya yang setiap bulan menerima 20 juta, berdiri dan dengan tenang menolak. Saya berbaring di brangkar dan tidak menjawab sepatah kata pun. Dokter mendorong saya melewati pintu kaca. Pintu tertutup, memisahkan saya dari suara-suara penuh kepalsuan di luar. Obat bius mulai mengalir ke pembuluh darah saya. Saat saya mulai terlelap, saya bertanya pada diri sendiri, jika saya mati hari ini di meja operasi ini, apakah kerabat saudara saya akan meneteskan air mata, atau mereka akan sibuk mencari kode PIN kartu ATM saya? Brangkar berhenti di garis merah sebelum zona steril ruang operasi. Seorang perawat dengan tablet di tangannya mendekat dan menyodorkan pulpen. Pasien Budi Santoso, silakan tanda tangani surat persetujuan operasi. Kami sudah menjelaskan semua risiko yang mungkin terjadi terkait anestesi dan pengangkatan usus buntu yang sudah nekrosis. Karena keluarga Anda belum melunasi pembayaran, Anda harus menandatanganinya sendiri dan menanggung semua tanggung jawab. Saya mengulurkan tangan yang tertancap jarum infus, dan dengan jari gemetar mengambil pulpen. Huruf-huruf di atas kertas menjadi miring dan tidak beraturan. Sambil menandatangani, saya mendengarkan suara-suara dari koridor. Suara ibu dan Rani terdengar jelas, tanpa sedikit pun penyesalan. Bu, nanti makan siang di Solaria saja, yuk, kata Rani keras, duduk di rumah sakit ini, pusing kepalaku mencium bau alkohol. Budi kan cuma operasi usus buntu, bukan kanker, apa yang perlu dikhawatirkan, nanti malam juga sadar. Kita jenguk sebentar lalu pulang. Ibu langsung berdecak dan menjawab, ya sudah, ayo kita makan. Bilang sama Hendra, suruh siapkan mobil di lobi utama. Panas begini ibu tidak mau jalan kaki ke depan cari taksi. Mana si Dewi itu? Biar dia yang tinggal dan jaga suaminya. Kalau butuh uang obat, suruh saja dia telepon keluarganya di kampung untuk pinjam. Hati saya seperti diremas. Ibu dan adik kandung saya, mereka dengan tenang membahas makan siang di restoran, mengeluh tentang bau rumah sakit, dan melimpahkan semua tanggung jawab pada istri saya yang malang. Di saat saya berada di antara hidup dan mati, saya menggigit bibir hingga berdarah agar tidak menangis. Saya melihat Dewi dengan cepat mendekati brangkar, diam-diam menggenggam tangan saya yang dingin. Di matanya ada kesedihan, tapi juga tekad yang aneh. Ia tidak menghibur, tidak menangis, hanya menggenggam tangan saya sedikit lebih erat, melepaskannya, lalu menepi, memberi jalan pada perawat. Pintu ruang operasi tertutup, cahaya terang dari lampu bedah menyilaukan mata saya. Denting instrumen logam. Anestesiolog memasangkan masker oksigen ke wajah saya dan meminta saya berhitung dari 1 sampai 10. Zat kimia mengalir di pembuluh darah saya, membawa rasa berat. Saya menutup mata, di kepala saya hanya berputar satu pertanyaan. Jika sesaat lagi pisau bedah dokter tidak sengaja mengenai pembuluh darah besar, jika saya tidak pernah bangun lagi, akankah ibu dan adik saya meninggalkan makan siang mereka untuk berlari dan meneteskan setidaknya satu air mata untuk saya? Saya membuka mata ketika di luar sudah gelap. Lampu neon di langit-langit kamar memancarkan cahaya pucat yang redup. Jahitan di perut bagian bawah saya berdenyut nyeri setiap kali saya menarik napas dalam atau bergerak. Sebuah kapas basah yang dibasahi air hangat menyentuh bibir saya yang kering dan pecah-pecah. Itu Dewi. Ia duduk dengan gaun yang sama seperti tadi pagi, tenggelam dalam pikirannya di kursi samping tempat tidur. Melihat saya sadar, Dewi meletakkan gelas air di nakas dan menyeka keringat di dahi saya. Gerakannya hati-hati, teliti, tapi benar-benar sunyi. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada desah lega, saya membisikkan namanya. Saya ingin meminta maaf. Minta maaf karena telah meninggalkannya sendirian menghadapi masalah di saat sulit. Minta maaf karena telah membiarkannya menanggung penghinaan dari keluarga saya. Tapi Dewi mengangkat tangannya, menghentikan saya. Ia menggelengkan kepala, dan melihat sekeliling untuk memastikan pasien lain di kamar tidak mendengar. Jangan bicara apa-apa. Simpan tenagamu dan pulihlah. Tapi sebelum kamu tidur lagi, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Aku ingin menunggu sampai kamu pulih sepenuhnya, tapi kelakuan keluargamu tadi siang tidak memberiku pilihan lain. Aku tidak bisa menunggu semenit pun. Dengan kata-kata itu, Dewi merogoh tas lamanya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat ukuran A4. Sudut-sudut amplop itu sudah usang, menandakan bahwa amplop itu telah dikeluarkan dan dilihat berkali-kali. Dewi dengan dingin melemparkan amplop itu ke atas selimut tipis saya. Kertas itu jatuh dengan suara pelan di dada saya.
Buka dan lihat sendiri. Lihat, agar kamu mengerti betapa butanya kamu selama 7 tahun ini. Lihat, kemana perginya uang yang kamu hasilkan dengan keringat dan darah, siang dan malam. Ibumu tidak menyimpannya di rekening tabungan. Semuanya ada di sini. Tangan saya dengan gemetar meraih amplop itu. Isinya tebal. Lem di penutupnya sudah lama lepas. Saya mengeluarkan seluruh tumpukan kertas. Di bawah cahaya lampu, logo bank yang dicetak merah di sudut kiri atas setiap lembar langsung menarik perhatian saya. Ini adalah rekening koran detail, bulan demi bulan, dimulai sejak hari ibu menyatakan akan mengambil kartu gaji saya. Saya menatap deretan angka yang menutupi halaman-halaman itu. Rasa sakit dari jahitan seolah mereda dibandingkan dengan badai yang berkecamuk di kepala saya. Saya membuka rekening koran bulan Oktober tahun lalu. Dengan huruf tebal tercetak, tanggal 5, gaji masuk dari perusahaan, Rp20.000. Sudah pada tanggal 6, sejumlah Rp18.000 ditransfer secara online. Di keterangan transfer tertulis jelas. Untuk Hendra, modal komponen elektronik. Saya membalik ke bulan November. Lagi-lagi gaji 20 juta, dan 2 hari kemudian, 15 juta ditarik. Kali ini keterangannya, transfer ke Rani untuk biaya renovasi apartemen. Saya membaca 5 rekening koran terakhir. Polanya sama. Begitu uang masuk di pagi hari, pada malam harinya atau paling lambat keesokan harinya, uang itu pindah ke rekening Rani atau Hendra, jumlah besar, 15,18 juta, lenyap dengan keteraturan yang luar biasa. Bahkan ada bulan-bulan saat saya mengambil pekerjaan sampingan dan mendapat bonus hingga 30 juta, dan ibu segera membaginya 2 dan mentransfernya kepada anak-anak kesayangannya. Keterangan transfer mengungkap segalanya. Untuk Hendra beli kamera, untuk Rani tiket ke Bali. Tidak ada rekening tabungan atas nama saya. Tidak ada bunga yang seharusnya menjamin masa depan kami seperti yang dijanjikan ibu. Hampir 1,5 miliar rupiah. Ya, total hampir 1,5 miliar rupiah dari gaji saya selama 7 tahun telah sepenuhnya terkuras. Saya menghitung cepat di kepala. 20 juta sebulan kali 12 bulan kali 7 tahun adalah 1,68 miliar. Ibu memberi kami 3 juta sebulan, berarti 36 juta setahun. Selama 7 tahun, itu sekitar 252 juta. Sisa seluruhnya, lebih dari 1,4 miliar, langsung masuk ke kantong ipar saya untuk menutupi bisnisnya yang merugi, dan ke rekening adik saya untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah. Rekening koran itu terlepas dari tangan saya dan jatuh ke lantai. Saya terengah-engah, rasanya dada saya dipenuhi batu. Bernapas terasa sakit dan sulit. Belum selesai saya mencerna syok dari kartu gaji, saya melihat Dewi mengeluarkan selembar kertas lagi dari tasnya dengan kop surat berwarna merah terang. Ia menyodorkannya tepat di depan wajah saya. Jangan kaget dulu. Hadiah utama dari ibumu untukmu masih ada di sini. Baca baik-baik apa yang tertulis di sudut kanan atas. Saya menyipitkan mata. Huruf-huruf besar pemberitahuan tunggakan kredit menghantam mata saya. Pemilik kartu, Budi Santoso. Data KTP sama persis dengan milik saya. Limit kredit, 100 juta rupiah. Total tunggakan saat ini, 115.000 rupiah. Termasuk utang pokok, bunga, denda keterlambatan, dan penalti. Apa ini? Bisik saya. Saya berkata pada Dewi bahwa saya tidak pernah mengajukan kartu kredit, saya bahkan tidak tahu cara menggunakan plastik itu. Dewi tersenyum pahit. Kamu memang tidak mengajukannya, tapi ibumu yang melakukannya. Kamu lupa. 4 tahun lalu dia dengan alasan mengurus dokumen di kelurahan memintamu menandatangani banyak sekali kertas, katanya untuk memperbarui data kartu gajimu. Dia punya kenalan yang bekerja di bagian kredit bank. Dia mengambil KTP-mu dan entah bagaimana berhasil menerbitkan kartu kredit dengan limit besar. Tentu saja, kartunya dia simpan. SMS notifikasi masuk ke nomornya. Kamu hanya boneka di tangannya, dan sama sekali tidak sadar. Saya buru-buru membalik surat pemberitahuan itu, untuk membaca rincian transaksi kartu. Baris-baris teks cetak itu mengungkap kejahatan ibu kandung saya. 8 Oktober, pembayaran kartu kredit Rp30.000 di butik Dior, Plaza Indonesia. 15 November, pembayaran kartu kredit Rp50.000 di toko komputer Bineka untuk peralatan kantor. 20 Desember, pembayaran kartu kredit Rp20.000 di agen travel untuk tur ke Eropa. Siapa yang menggunakan semua barang ini? Siapa yang pergi berlibur? Adik saya, Rani, memamerkan tas barunya di depan semua kerabat. Ipar saya, Hendra, dengan bangga membuka kantor dengan peralatan baru. Ibu saya dengan angkuh menunjukkan foto-foto dari Eropa kepada teman-temannya. Dan saya, anak yang penurut, kini terbaring dengan utang 1 miliar rupiah lebih, masuk daftar hitam bank,
dan selamanya kehilangan kesempatan untuk mengambil kredit rumah atau usaha. Pada saat itu, ketenangan Dewi akhirnya runtuh. Ia menelungkupkan wajahnya di tepi tempat tidur rumah sakit, bahunya yang kurus bergetar. Air mata yang ia tahan selama 7 tahun yang panjang akhirnya tumpah. Dewi tidak meraung. Ia hanya terisak, tersedak. Itu adalah suara kepahitan yang telah mencapai batasnya. Kamu lihat bagaimana keluargamu memperlakukan kita? Selama 7 tahun aku hidup di rumah itu lebih buruk dari pembantu. Aku harus diam-diam keluar rumah sebelum subuh untuk kerja sampingan demi membeli popok anak. Aku memakai satu jaket murah yang sama selama 3 tahun, tidak berani membeli yang baru. Bahkan yogurt pun aku bagi 2. Setengah untuk anak, sisanya aku yang makan. Dewi mengangkat wajahnya. Matanya yang bengkak dan merah menatap lurus ke arah saya. Aku meminta teman yang bekerja di bank untuk diam-diam mencetak semua rekening koran ini untukku. Setiap kali aku memegang lembaran baru, hatiku hancur berkeping-keping. Aku melihat Rani dengan bangga pulang membawa tas baru dan pamer kalau itu hadiah dari suaminya. Aku melihat ibumu dengan gembira mengemasi koper untuk liburan dan bilang itu ucapan terima kasih dari menantunya. Kamu tahu, ucapan terima kasih dan hadiah itu dibeli dengan darahmu, dengan keringatku. Saat aku memintamu mengambil kembali kartu itu, kamu berteriak bahwa aku wanita picik yang menghitung uang dengan keluarganya sendiri. Inilah keluargamu. Keluargamu yang memaksaku menghitung setiap rupiah untuk bertahan hidup, sementara mereka menghambur-hamburkan uangmu. Saya mendengarkan setiap kata Dewi, dan rasanya seperti ribuan jarum menusuk jantung saya. Apa yang telah saya lakukan pada istri saya? Karena bakti buta seorang anak, karena sikap mengalah seorang pria yang bodoh, saya sendiri yang telah mendorong wanita yang mencintai saya ke jurang penghinaan. Uang 5 juta yang ia bawa hari ini untuk menyelamatkan hidup saya adalah uang yang ia kumpulkan dari malam-malam tanpa tidur, dengan berhemat pada segalanya. Dan mereka yang saya sebut kerabat sedarah, dengan dingin mendorong saya ke ambang kematian, merasa sayang mengeluarkan beberapa puluh juta. Sementara mereka duduk di atas tumpukan uang yang dihasilkan oleh tangan saya. Saya mengulurkan tangan yang penuh selang infus dan menggenggam erat tangan Dewi yang gemetar. Saya tidak punya hak untuk menghapus air matanya. Saya hanya bisa menggertakkan gigi dan berbisik. Setiap kata dipenuhi dengan bobot sumpah. Dewi, aku salah. Aku salah dalam segala hal. Tenanglah. Aku janji, mulai besok, aku akan membuat lintah-lintah itu mengembalikan semuanya sampai ludes. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milik keluarga kita. Dewi menarik tangannya dan menyeka air mata dengan tisu. Ia tidak lagi menangis. Kelemahan sesaat itu telah hilang, digantikan oleh ekspresi sekeras baja yang belum pernah saya lihat selama 7 tahun pernikahan kami. Dewi membuka saku samping tasnya dan mengeluarkan 2 lembar kertas bersih, meletakkannya di tepi tempat tidur. Aku tidak butuh janji kosongmu. Kamu sudah berjanji berkali-kali. Hari ini, di sini, di kamar ini, kamu harus membuat keputusan. Aku memberimu 2 pilihan. Dewi menunjuk lembar pertama. Di bagian atasnya tercetak jelas, surat gugatan cerai. Nama penggugat, Dewi. Tanda tangannya sudah tertera dengan tinta biru. Pilihan pertama, kamu tanda tangani dokumen ini. 1 jam lagi, aku akan mengemasi barang-barangku dan anak kita, lalu pergi dari kontrakan kumuh itu. Kamu bisa seumur hidup menjadi ATM berjalan untuk ibu, adik, dan iparmu. Aku membebaskan diriku. Utang 1 miliar lebih ke bank adalah masalahmu. Pengadilan akan membaginya dengan adil. Saya menatap surat cerai itu, dan tenggorokan saya tercekat. Tanda tangan Dewi begitu tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Saya menggeleng, mencoba meraih dan merobek kertas itu, tapi Dewi dengan cepat menahan tangan saya. Ia menggeser jarinya ke lembar kedua. Itu adalah surat perjanjian yang ditulis tangan. Pilihan kedua. Kamu tanda tangani surat perjanjian ini. Di sini tertulis dengan jelas. Kamu menyerahkan semua wewenang pengelolaan keuangan kepadaku. Mulai besok, kamu harus menuntut kembali kartu gajimu, memaksa keluargamu melunasi utang kartu kredit, dan mengembalikan semua uang yang hampir 1,5 miliar itu. Jika kamu memilih jalan ini, aku akan ada di sisimu dan membantumu mendapatkan keadilan. Dan setelah itu, kita akan pindah dan memulai hidup baru. Pilihlah. Saya tidak butuh waktu sedetik pun untuk berpikir. 7 tahun saya hidup seperti orang buta. Nyawa saya baru saja diselamatkan oleh 5 juta rupiah yang dihasilkan dari keringat dan darah istri saya, bukan oleh mereka yang menikmati kekayaan yang saya ciptakan. Saya mengambil pulpen yang disodorkan Dewi, dan dengan mengerahkan seluruh sisa tenaga di tangan yang terpasang infus, saya dengan mantap menandatangani nama saya di bawah surat perjanjian itu. Saya menatap lurus ke matanya dan dengan suara serak, namun tegas berkata, aku memilihmu, aku bersumpah demi hidupku.
Aku tidak akan membiarkanmu menderita satu hari pun lagi. Mulai saat ini, hanya kita berdua keluarga. Dan dengan yang lain, aku akan membereskannya, dan mereka akan mengembalikan semuanya sampai ludes. Dewi dengan rapi melipat surat perjanjian itu dan menyimpannya di dalam tas. Surat cerai itu ia remas dan buang ke tempat sampah di bawah tempat tidur. Malam itu di kamar rumah sakit yang berbau obat, kami tidak tidur. Bersama-sama menyusun rencana pertempuran untuk merebut kembali uang kami. Pertempuran itu akan dimulai besok pagi. Pagi-pagi sekali, pintu kamar terbuka. Ibu saya masuk membawa termos. Di belakangnya menyusul Rani dan Hendra. Mereka berpakaian rapi dan tersenyum, seolah-olah kejadian kemarin, saat mereka membiarkan saya sekarat, tidak pernah terjadi. Ibu duduk di kursi dan membuka termos. Aroma sop ayam bening yang hambar menusuk hidung. Ia dengan penuh Ibu masak dari subuh tadi. Potongan dada ayam terbaik ibu sisihkan untukmu. Usus buntu itu kan hal sepele. Beberapa hari juga sudah boleh pulang. Jangan khawatir soal biaya. Ibu, Rani, dan Hendra akan bayar semuanya. Kamu tidak perlu cemas. Saya menatap mangkuk sop itu, pada noda-noda lemak yang mengambang di permukaannya. Perut saya mual karena jijik. Kemarin, saat saya memohon bantuan, dia tidak punya 10 juta. Dan hari ini, saat krisis telah berlalu berkat uang istri saya, dia membawa sop seharga 30.000 dan berakting sebagai ibu yang peduli. Dengan gerakan kasar, saya menepis mangkuk itu dari meja. Sop itu tumpah ke lantai keramik. Ibu terlonjak. Matanya membelalak karena marah. Ia sudah hendak berteriak. Cukup, Bu. Sop ini harganya berapa? Kalian akan bayar semuanya? Apa yang akan kalian bayar? Apa kemarin kalian bayar sepeser pun ke rumah sakit? Hendra mengerutkan dahi dan melangkah maju, mencoba menekan saya dengan wibawanya sebagai yang lebih tua. Budi, kamu ini kenapa? Sakit kok jadi gila. Kemarin itu situasi darurat, aku benar-benar tidak punya uang. Kamu kan laki-laki, harusnya mengerti, bukannya membanting piring. Saat itu, Dewi yang berdiri di sudut ruangan, bangkit dengan cepat. Ia tidak membuang waktu untuk bicara. Ia melemparkan tumpukan tebal rekening koran dan surat tagihan kredit ke meja di depan mereka. Suamiku tidak butuh sop ini. Yang dia butuhkan adalah angka-angka di kertas ini. Hendra, Rani, hari ini kita main terbuka. Mari kita selesaikan semuanya di sini dan sekarang juga. 3 wajah yang tersenyum itu seketika menjadi pucat pasi. Pandangan mereka terpaku pada logo bank berwarna merah di atas kertas-kertas itu. Pertempuran penentuan telah dimulai. Hendra menatap rekening koran itu, keringat muncul di dahinya, tapi kelihayannya sebagai pedagang langsung mengambil alih. Ia menyambar kertas-kertas itu, melemparkannya kembali ke meja, dan berbicara dengan suara keras, mencoba mengalahkan keheningan. Dewi, drama apa yang kamu buat ini? Aib keluarga jangan diumbar, dan kamu malah membawa kertas-kertas ini ke rumah sakit agar semua orang menertawakan keluarga kita. Uang Budi ada pada ibu untuk disimpan demi kepentingan bersama. Aku meminjamnya untuk modal bisnis. Uangnya kan tidak hilang. Anggap saja itu saham Budi di perusahaanku. Jangan picik begitu, adik ipar. Dewi melangkah maju, melipat tangan di dada. Tatapannya menusuk wajah munafik iparnya. Tidak usah menceramahiku. Yang akan ditertawakan itu keluargamu, bukan keluarga kami. Kamu bilang suamiku pemegang saham? Kamu bilang uangnya untuk pengembangan perusahaan? Dewi mengeluarkan ponselnya, dengan cepat membuka sebuah foto dan menyodorkannya ke bawah hidung Hendra. Ini salinan akta pendirian perusahaanmu, PT Tekno Dunia. Di daftar pendiri hanya ada namamu dan 2 temanmu. Di mana nama Budi Santoso? Kamu menggunakan uang suamiku, mengurasnya hampir 1,5 miliar rupiah, untuk membangun bisnismu sendiri, keuntungannya kamu pakai untuk membeli Mercedesmu, apa suamiku pernah dapat dividen sepeser pun? Hendra memucat, ia menelan ludah, semua dalihnya hancur berantakan. Kelihayannya telah terbongkar, dia tidak meminjam. Dia dengan kurang ajar telah mengambil uang saudara iparnya untuk memperkaya diri, berlindung di balik ikatan keluarga. Saya, yang berbaring di tempat tidur, menambahkan dengan dingin, ipar, tidak usah menjelaskan. 1,5 miliar ditambah bunga selama 7 tahun. Bersiaplah untuk mengembalikannya. Kalau namaku tidak ada di perusahaanmu, maka uangku juga tidak ada urusannya di kantongmu. Melihat suaminya terpojok, Rani langsung melompat. Ia menunjuk Dewi dan mulai berteriak histeris seperti biasanya. Dasar kamu perempuan tidak tahu terima kasih. Kamu hasut suamimu melawan ibunya, melawan keluarganya sendiri. Itu uang kakakku, dan ibuku berhak memutuskan akan diberikan pada siapa. Aku adiknya. Kalau aku kesulitan dan minta tolong pada ibu, apa itu melanggar hukum? Jangan berani-beraninya kamu menghitung uang orang lain. Dewi tertawa.
Tawanya jernih, tapi penuh cemoohan. Ia dengan santai mencari 2 lembar kwitansi di tumpukan kertas itu. Ini dia kesulitan adik iparku tersayang. Rani mengeluh kekurangan uang untuk anak-anaknya, tapi bulan lalu dia membeli mobil Kia baru seharga 500 juta. Dibayar lunas, mobilnya terdaftar atas nama Rani. Tepat pada hari itu, ibu menarik semua uang dari kartu gaji Budi dan membayarkannya ke dealer mobil. Dewi membalik lembar kedua dan menunjuk sebuah baris yang dicetak miring. Dan ini belum semuanya. Kamu mengeluh kesulitan, tapi memakai tas seharga 30 juta dan jalan-jalan ke Eropa seharga 20 juta. Semua hiburan ini dibayar dengan kartu kredit yang dibuat atas nama suamiku. Totalnya, kamu sudah membebaninya dengan utang hampir 1 miliar rupiah. Sebenarnya di mana letak kesulitanmu, Rani? Kamu hidup bersenang-senang di atas keringat dan darah kakakmu sendiri. Apa kamu tidak malu? Wajah Rani menjadi pucat pasi. Bibirnya yang berlipstik cerah bergetar. Ia tidak bisa berkata-kata. Topeng ibu 2 anak yang malang yang ia kenakan selama bertahun-tahun telah dirobek tanpa ampun. Ia tidak punya satu argumen pun untuk membangkitkan iba atau melimpahkan tanggung jawab. Bukti-bukti itu tak terbantahkan. Melihat anak-anak kesayangannya terbongkar dan kalah telak, ibu sadar bahwa logika tidak akan berguna lagi. Ia menggunakan senjata pamungkasnya, taktik korban yang telah berhasil ia gunakan pada saya selama 7 tahun. Ia menjatuhkan diri ke lantai keramik rumah sakit. Ia mulai memukul-mukul lututnya dan, sambil menengadahkan kepala, meraung, "Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Lihat semua, bagaimana anak kandung memperlakukan ibunya. Aku mengandungnya 9 bulan, tidak tidur semalaman, makan seadanya demi menyekolahkannya. Dan sekarang dia mendengarkan penyihir itu, Dalidu, istrinya, dan menghitung setiap rupiah dengan ibu, adik, dan iparnya sendiri. Untuk apa aku hidup? Lebih baik aku mati saja agar tidak melihat aib ini." Tangisan palsunya menggema di seluruh koridor. Dari kamar-kamar sebelah, kepala-kepala penasaran mulai muncul. Jika ini adalah saya yang dulu, satu isakannya saja sudah cukup membuat saya berlutut memohon ampun. Tapi hari ini, saya menatap ibu saya dengan pandangan kosong dan dingin. Dengan susah payah saya duduk di tempat tidur. Saya menatap lurus pada wanita yang berguling-guling di lantai itu dan memotong sandiwaranya dengan kata-kata setajam pisau. "Bu, bangun. Hentikan sandiwaramu. Ibu memang melahirkanku, tapi kemarin siang, ibu dengan dingin membiarkan aku sekarat di koridor, merasa sayang mengeluarkan 10 juta untuk operasi. Saat ibu menghabiskan hampir 1,5 miliar uangku untuk Rani dan Hendra, ibu tidak merasa sayang. Saat ibu membebaniku dengan utang 1 miliar untuk membelikan Rani tas, ibu tidak merasa sakit. Saat ibu memaksa istriku hidup dalam kemiskinan selama 7 tahun, ibu tidak kasihan padanya." Saya mencengkeram tepi tempat tidur dan dengan tegas menyatakan, "Hari ini aku katakan untuk terakhir kalinya, aku tidak menuntut pengembalian utang atas kelahiran dan biaya membesarkanku. Aku hanya menuntut uangku kembali, yang kudapatkan dengan keringat dan darah. Tepat 1,5 miliar. Jika tidak dikembalikan, aku sendiri yang akan menuntut kalian ke pengadilan. Jadi, berhentilah menangis. Air matamu tidak ada harganya lagi." Tangisan ibu mendadak berhenti. Ia terpaku di lantai. Matanya terbelalak menatap putranya yang penurut, yang dalam semalam telah berubah total. Kebenaran yang kejam telah memutus semua benang ikatan palsu, menandakan harga mahal yang harus mereka bayar. Saya meraih tas murah dari kulit imitasi milik ibu yang tergeletak di kaki tempat tidur. Jari-jari saya dengan cepat menemukan dan mengeluarkan kartu ATM gaji yang sudah akrab. Ibu panik dan hendak merebutnya, tetapi tatapan tajam Dewi menghentikannya. Saya mengangkat kartu itu setinggi mata dan dengan jelas berkata, "Mulai bulan ini, gajiku akan menjadi milik orang yang seharusnya memilikinya. Dan mengenai utang 1,5 miliar, aku beri kalian waktu tepat 7 hari. 7 hari dari sekarang untuk mengumpulkan seluruh jumlah itu dan mentransfernya ke rekening Dewi, tanpa kurang sepeser pun." Hendra mengangkat dagunya. Sifat premanismenya muncul kembali. Ia menunjuk ke arah saya. "Kamu mengancam kami? Dari mana kami punya uang tunai sebanyak itu untuk langsung dibayar? 1,5 miliar itu bukan 15 juta. Kamu mau datang dengan pisau untuk menagih utang?" Saya tersenyum dan mengangguk. "Aku tidak akan membunuh siapapun, tapi aku tahu persis kelemahan kalian. Perusahaanmu, Teknodunia, sekarang sedang bersiap mengikuti tender besar dari pemerintah kota. Jika aku mengirimkan semua rekening koran ini kepada mitra-mitramu dan membuktikan bahwa kamu adalah penipu yang merampok kerabat sendiri untuk berbisnis, menurutmu apa yang akan terjadi dengan reputasimu? Siapa yang mau berurusan dengan orang yang menipu keluarganya sendiri?" Rani membuka mulutnya untuk melontarkan kutukan, tapi saya langsung berbalik ke arahnya.
Dan untukmu, adikku, jika Selasa depan aku tidak melihat uangnya di rekening, aku akan mencetak semua bukti pembelian mobil dan tas itu, lalu membawanya ke kantor pemerintahan tempatmu bekerja. Aku akan datangi dari ruang kepala dinas, sampai bagian kepegawaian dan kita lihat apa kata rekan-rekan dan atasanmu tentang seorang pegawai yang memeras kakaknya sendiri demi gaya hidupnya yang glamor. Menurutmu, apa kamu masih bisa mempertahankan jabatanmu sebagai kepala seksi setelah itu? Ancaman saya tepat sasaran, baik Hendra maupun Rani terdiam. Keangkuhan mereka lenyap, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Ibu menatap anak-anak kesayangannya dengan ketakutan, tidak berani lagi meminta apapun. Mereka diam-diam mengemasi termos mereka dan keluar dari kamar, membawa serta rasa malu dan penghinaan. 7 hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Tidak ada telepon, tidak ada pesan dari keluarga saya. Mungkin mereka bertaruh pada kelembutan hati saya, berharap saya hanya menggertak dan tidak akan berani bertindak. Mereka salah. Hari ini adalah hari terakhir. Dokter memeriksa jahitan saya dan mengizinkan saya pulang. Luka di perut bagian bawah saya masih terasa sedikit nyeri saat berjalan. Dewi membawa tas berisi barang-barang dan dengan hati-hati memapa saya saat kami keluar dari rumah sakit dan memanggil taksi. Kita langsung pulang ke apartemen sewaan kita saja ya, istirahat. Dokter bilang kamu tidak boleh terlalu lelah, tanya Dewi saat kami masuk ke mobil. Saya menggelengkan kepala dengan tegas, bilang pada sopir untuk langsung ke Tebet. Aku harus menyelesaikan masalah utang ini hari ini juga. Mobil melaju melewati jalanan yang ramai dan berhenti di depan sebuah rumah petak dengan cat kuning yang sudah mengelupas. Tangga beton yang lembab di depan mata. Tempat ini terikat dengan masa kecil saya. Tempat yang pernah saya anggap sebagai rumah teraman. Sambil berpegangan pada pegangan tangga yang berkarat, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus menyingkirkan sisa kelemahan terakhir. Dengan menaiki tangga ini, saya akan berhenti menjadi anak mami. Saya akan menjadi pria yang memperjuangkan keadilan untuk istrinya. Pintu kayu rumah ibu sedikit terbuka. Dari ruang tamu terdengar bisikan pelan. Dewi mendorong pintu. Ketiganya sedang duduk di meja makan. Melihat kami, ibu buru-buru menyembunyikan sesuatu di bawah bantal sofa. Rani melompat, berkacak pinggang. Ngapain kamu kesini? Baru keluar rumah sakit, bukannya istirahat di rumah, malah datang menagih utang dari ibu kandung sendiri. Kamu mau membuat kami mati, Budi? Saya dengan tenang menarik kursi untuk Dewi, lalu berbalik ke arah adik saya. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Batas waktu 7 hari sudah habis. Aku mau lihat uangnya di rekening. Ibu dengan isak tangis mengeluarkan buku tabungan dari bawah bantal. Ia meletakkannya di meja dan mendorongnya ke arah saya. Suaranya penuh tragedi. Kami sudah menguras semua simpanan sampai habis. Yang tersisa hanya buku tabungan ini, 300 juta rupiah. Semua yang ibu sisihkan untuk hari tua. Budi, ambillah ini dan ibu mohon, maafkan Rani dan Hendra. Mereka sedang kesulitan sekarang. Dari mana mereka bisa mendapatkan 1,5 miliar? Saya melihat buku tabungan itu, lalu ke wajah ipar saya yang dipenuhi kesedihan palsu. Saya tahu persis dia punya beberapa kafling tanah di daerah Bogor. Saya tidak berdebat. Saya mendorong buku tabungan itu kembali ke arah ibu. Aku katakan untuk terakhir kalinya. Aku tidak butuh buku tabunganmu. Aku butuh 1,5 miliar tunai. Tidak kurang sepeser pun. Hari ini sebelum jam 5 sore. Jika uangnya tidak ada di rekening istriku, besok pagi semua bukti ini akan ada di meja mitra bisnis Hendra dan di kantor atasan Rani. Keputusan ada di tangan kalian. Setelah mengatakan itu, saya menggandeng tangan Dewi, dan kami dengan tegas berjalan menuju pintu keluar. Di belakang kami terdengar kutukan dari Rani dan tangisan ibu, tapi saya tidak menghiraukannya. Pintu tertutup. Saya menuruni tangga, meninggalkan orang-orang yang terikat darah dengan saya, tetapi jiwanya dipenuhi keserakahan. Malam harinya di hari ke-7, saya berbaring di tempat tidur sempit di apartemen sewaan kami. Dewi sedang sibuk di dapur, mengaduk nasi tim ayam. Suasana begitu sunyi hingga saya bisa mendengar detak jam dinding. Sudah hampir jam 5 sore. Tiba-tiba ponsel di nakas bergetar. Terdengar suara notifikasi. Saya mengambil ponsel, membuka kunci layar. Aplikasi mobile banking memberitahukan bahwa baru saja masuk dana sebesar 500 juta rupiah ke rekening Dewi. Pengirim, Hendra. Ipar saya akhirnya menyerah. Ia takut kehilangan muka dan kontrak miliaran, dan dengan berat hati mengeluarkan uang yang telah ia ambil. Tidak sampai 10 menit, notifikasi lain masuk. Sejumlah 500 juta rupiah lagi masuk ke rekening. Kali ini pengirimnya adalah Rani, adik saya yang egois, yang selalu mengeluh miskin,
Akhirnya terpaksa menjual perhiasan dan menarik tabungannya untuk membungkam mulut kakaknya yang ia anggap sebagai ATM abadi. Saat hari mulai gelap, ponsel berdering lagi. Kali ini dari ibu. Begitu saya menjawab, saya mendengar isak tangisnya yang tertahan. Budi, ibu sudah tarik semua uang dari buku tabungan, pinjam dari saudara-saudara untuk mengumpulkan 500 juta terakhir. Ibu sudah transfer. Total 1,5 miliar. Kamu puas, Budi? Kamu sudah menghancurkan keluargamu sendiri. Saya melihat saldo rekening yang kini melebihi 1,5 miliar tapi saya tidak merasakan kegembiraan atau kemenangan. Keringat dan air mata saya selama 7 tahun hanya kembali ke tempatnya yang sah. Saya menjawab dengan tenang, uangnya sudah diterima. Cukup sampai di sini. Jaga diri, Bu. Setelah mengatakan itu, saya menutup telepon. Perang memperebutkan uang telah dimenangkan, tetapi harganya adalah kehancuran total dari apa yang dulu saya sebut keluarga. Sebulan setelah keluar dari rumah sakit, saya pulih sepenuhnya. Dengan sejumlah besar uang di tangan, hal pertama yang saya lakukan adalah mengajak Dewi melihat-lihat apartemen. Kami dengan cepat memilih unit yang luas dan terang di sebuah gedung baru di dekat sekolah anak kami. Saya juga membeli sebuah mobil keluarga sederhana agar kami bisa bepergian dengan nyaman. Semua dokumen apartemen dan mobil, saya bersikeras harus atas nama Dewi. Itu adalah hal terkecil yang bisa saya lakukan untuk membalas istri setia saya atas tahun-tahun penderitaannya. Di hari pindahan, saya duduk di balkon yang luas dan menekan nomor ibu. Ini adalah terakhir kalinya saya meneleponnya atas inisiatif saya sendiri. Bu, kami sudah pindah ke apartemen baru. Bu ditelepon supaya ibu tahu di mana cucu ibu sekarang tinggal. Di seberang sana, suara ibu masih penuh dengan kekecewaan. Beli apartemen sebesar itu, apa ibumu akan diajak tinggal atau kamu sudah lupa sama sekali dengan yang melahirkanmu? Saya menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tenang, aku tidak menyimpan dendam pada ibu, tidak marah lagi pada Rani dan Hendra. Tapi aku tidak bisa memaafkan apa yang telah terjadi, dan tidak bisa berpura-pura seolah tidak ada apa-apa. Mulai hari ini, aku tidak akan punya urusan keuangan apapun dengan kalian. Setiap bulan aku akan mengirimkan 500.000 rupiah untuk biaya hidup ibu. Untuk hari raya dan acara keluarga, aku akan datang untuk menjalankan kewajibanku sebagai anak. Selebihnya, kita hidup masing-masing. Ibu menghela napas berat dan menutup telepon. Panggilan itu menarik garis batas atas semua luka masa lalu. Dari dalam kamar, Dewi keluar membawa 2 gelas jus jeruk dingin. Ia bersandar pada saya, dan kami bersama-sama menatap kota di malam hari yang bersinar dengan lampu-lampu. 7 tahun hidup dalam kebohongan, manipulasi, dan penghinaan secara resmi telah berakhir. Di bawah langit malam yang damai ini, saya dan istri saya berpegangan tangan dengan erat, membuka lembaran baru dalam hidup kami, hidup yang bebas, mandiri, dan benar-benar bahagia.